Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi kedua ya. Mohon maaf tadi agak lama karena kita harus pindah tempat ya. Yang tadinya di kantor Bupati, sekarang kita berada di lokasi yang sangat indah ini ya. Di hotel ya, Hotel LCR tempat kita menginap. Wah, kita bisa melihat banyak pemandangan di sini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa hadirlah ke ND untuk menyaksikan keindahannya. Bersama saya di sini sudah ada Pak Diki, Mas Lambok, ya, kemudian Pak Bambang, dan kita juga akan berbincang dengan Pak Milton, ya. Saat ini beliau adalah komisaris utama dari Pertamina Niaga, ya, dan juga akan berdiskusi. Jadi sesi kedua ini sebenarnya kita lebih ngobrol-ngobrol nyantai sih, karena tadi sesi pertama tuh udah serius ya. Mungkin saya menyapa dulu nih Pak Milton. Selamat siang Pak Milton. Mohon maaf menunggu lama sekali. Tapi kita akan berbincang banyak nih tentang retail, Pertamina Niaga, dan hal-hal terkait biomes. Mungkin bisa menyapa kami-kami, Pak Milton? Belum ada suaranya? Masih di mute, Pak Milton? Ya. Ya, masuk. Bisa? Bisa, Pak Milton. Makasih. Oke, Ya, Pak. selamat Ya. siang semua teman-teman saya, Pak Diki di sini. Selamat Selamat siang, siang, Pak apa kabar Milton. Om? Baik. Ya, suara saya agak lag ya? Apa di sana ya? Jelas, Bu. Jelas, Pak Milton. Oke, baik. Iya, Pak Ya, Milton. silakan. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak Milton ya. Mungkin nanti ada dari Mas Lambok yang mungkin bertanya langsung ke Pak Milton ya. Kemudian Pak Diki juga dan juga Pak Bambang. Tapi pertama-tama nih, hari ini kan Pak Milton melihat langsung ya perjalanan biomes Journey Maybe ini sampai akhirnya kita berada di ND. Nah, sebagai profesional kemudian terkait Pertamina Niaga ini kan mungkin bisa dibilang perusahaan retail ya, Pak Milton ya. Nah itu kira-kira tanggapan Pak Milton seperti apa ya? Kira-kira mungkin nggak nih biomes ini di Pertamina Niagakan nih Pak? Mungkin Pak, silakan Pak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, selamat Hari Pemuda. Dari tadi pagi saya sudah mengikuti. Ya, saya sendiri adalah ikut dalam mendirikan MEBI sebagai wakil ketua umum di MEBI. Kemudian juga pada saat ini saya menjabat sebagai Komut Pertamina Patra Niaga. Pertamina Patra Niaga adalah salah satu subholding dari 6 subholding yang dibentuk tanggal 20 Juni 2020. Jadi kalau saya bilang, boleh saya kenalkan, mungkin sebagian sudah tahu, subholding ini kalau bahasa yang lebih mudah, bahasa milenial, yang masak minyak itu namanya Pertamina Hulu. PT Pertamina Hulu, dia yang mencari minyak. Yang masak minyak namanya PT Kilang Pertamina Indonesia. Yang memasarkan produk-produk Pertamina itu adalah kami, Commercial and Trading, Pertamina Patra Niaga. Jadi sumber daya manusia kami berada di seluruh Indonesia. Dari titik Miangas sampai Alor, dari Aceh sampai Merauke, kami punya SDM yang tersebar. Demikian juga di luar negeri, dan tadi barusan saya makan siang dengan Pertamina Timor Leste. Jadi di samping itu ada Pertamina Power Indonesia, atau yang Pertamina Power Indonesia ini di bawah subholding Power and New Renewable Energy. Lalu ada juga Petrochemical and Gas, itu PGN. Satu lagi adalah PIS perkapalan, itu yang mengurus nganter-nganter minyak kita, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, kaitannya dengan MEBI memang sebagaimana kita tahu Pertamina ini sedang melakukan orientasi bisnisnya. Kita tahu bahwa oil and gas demand-nya ke depan akan menurun. Kemudian sesuai dengan mission transisi energi,
tadi pagi saya sudah diskusi dengan Ibu Dirut, dan Ibu Dirut menyampaikan salam buat kita semua selaku Wakil Ketua Dewan Penasihat MEBI, karena hari ini ada kegiatan lain yang dia tidak bisa gabung, lalu menyampaikan salamnya melalui saya kepada seluruh keluarga besar MEBI di Indonesia. Kalau pribadinya Pak, saya pernah di Ketua Komisi 7 ya di anggota DPR RI. Saya itu yang mengetok angka 23% renewable energy, Pak. Wow. Wow. Dan saya yang membuat ini jadi dari Perpres saya tingkatkan jadi PP supaya tidak berubah, tidak ada perubahan dari masa ke masa. Jadi tadi Ibu Nike menyampaikan selamat ulang tahun media. Beliau juga pernah di PLN, tentunya passion dia di bidang energi, dan kami sama-sama punya spirit semangat di energi terbarukan. Nah, secara pribadi saya sampaikan sesuai dengan skenario itu, maka kami mengarahkan ya ke depan ya dengan tantangan eksternal global ya, operator global melakukan subholding dan melakukan portofolio yang masing-masing. Jadi kami merubah gaya, kami masuk ke salah satunya lewat PPI, Pertamina Power Indonesia yang mengelola geothermal, kemudian punya target kami di 2050 sampai 4.000 gigawatt, 4 gigawatt geothermal kita ada di Laendong, ada di PPG di Kamojang dan lain sebagainya. Kita juga tahu bahwa dengan Ken ini kita punya platform 23% renewable energy, maka kita mengarah ke sana. Kita lebih fokus. Kemarin ada arahan untuk juga memanfaatkan seluruh aset kita untuk kita bicara dari energi terbarukan dulu ya sebelum sampai ke biomas. Itu solar panel, solar roof juga kita pakai di seluruh fasilitas kita. Utamanya yang kecil kita mainkan di SPBU kita. Lalu kita juga menyadari ada teknologi disruptif ya, kompor listrik, electric vehicle dan lain sebagainya. Nah, menjurus ke posisi kita di biomass. Saya sebagai pengurus MEBI juga punya misi untuk kita berterlibat di situ. Di fasilitas-fasilitas kita sudah ke biogas ya, biogas. Sudah melakukan kegiatan di sana. Lalu mungkin dari sisi SDM kita siap Indonesia. Kemudian dari sisi sarana prasarana, Pertamina dalam bahasa milenial saya katakan melakukan, kalau mau sehat kita harus pumping, kita harus diet. D pertama adalah diversifikasi energi. Kita lakukan diversifikasi produk energi kita, baik itu menggunakan electric vehicle, baterai, maupun dengan Bio 30, B30 VM kita. Kemudian kita juga mendiversifikasi LPG melalui dimethyl ethyl, DME. Dan kemudian kalau intensifikasi kita diet ya, diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan terjangkau. Nah, intensifikasi kualitas mutu terus ditingkatkan. Berkaitan dengan ekstensifikasi adalah penguasaan teritori. Kita akan terus bergerak sampai ke arah one village, one outlet. Kemudian kita dorong juga Pertashop. Ini lagi rame ya, Pertashop ada target 10.000 dalam tahun ini, dalam 3 tahun ini untuk sampai, kalau dulu cuma sampai ke tingkat SPBU ada di kabupaten, sekarang kita masuk ke desa. Nah, inilah sumber daya kita, alat kita untuk ikut terlibat dalam peran serta pemberdayaan masyarakat desa untuk berkaitan berusaha di bidang energi. Tentunya ini agen-agen kita di lapangan itu jadi dilengkapi dengan fasilitas digitalize. Kita punya My Pertamina. Hari ini bisa sampaikan sudah hampir platform kami itu 7 juta ya downloader. Kita juga menggunakan My Pertamina dan 135 call center.
Di situ orang-orang kita bisa bersamaan dengan masyarakat pedesaan, kabupaten, ya. Apabila nantinya berkembang, ini akan berkembang menjadi pusat untuk energi, baik itu tadi mendukung pemanfaatan untuk co-firing di lingkungan lingkungan itu, kita akan berada di sana membantu, mendorong, mengawal sehingga bisa sampai terjadi transaksi yang kita tahu bahwa persoalan harga co-firing dan biomass dan transportasinya masih menjadi beban yang harus dipikirkan tata caranya supaya bisa lebih ekonomis. Saya kira dari Pertamina itu pedulinya, concernnya sudah pasti. Kenapa? Karena kita sudah membangun subholding khusus Pertamina non renewable energy, new renewable energy map. New renewable energy, ya kita akan memfokuskan diri bersama-sama dengan METI, bersama-sama dengan asosiasi lainnya. METI juga saya berterlibat sebagai pengurus di METI, di ISC. Kita akan sama-sama Pak duduk bersama melihat ke depan apa yang bisa kita kerjakan. Yang pasti kami sepakat untuk bersama-sama, it takes a village untuk mensukseskan MEBI ini. Tidak bisa sendirian tapi bersama-sama. Itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada ke depannya kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Tadi saya sampaikan ada One Village One Unit, ada kami punya BBM satu harga. Jadi kami melawan konsep 3T yang terdepan, terluar, terpencil itu dengan 3T, tersedia, terdistribusi, dan terjangkau. Itu konsep kami. Terima kasih. Ya, gitu. Silakan Pak. Ya, keren. Ya Pak Milton. Nah, berarti kalau kaitannya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, berarti ada kemungkinan nanti Pertamina juga bisa membantu saling bahu-membahu dengan PLN untuk menyukseskan co-firing ini, Pak. Dari sisi Bapak gimana? Mungkin nanti bisa ditanggapi juga oleh Mas Lambok. Mungkin dari Pak Milton dulu. Ya, ya saya passion saya di energi ya, barukan ya. Disertasi saya mengenai regional kebijakan energi. Saya pernah jadi komisaris di PLN. Tentunya akan sangat bermanfaat bekerja sama dengan kawan-kawan lama, saudara-saudara saya di PLN untuk kita bisa kolaborasi di masing-masing regional kita, Pak. Jangan segan-segan, Pak. Saya masih warga PLN, Pak. Oh, mantap. Tuh, Mas Lambok, kata Pak Milton, pernah komisaris PLN ya, dan ada kemungkinan untuk membantu PLN dalam menyukseskan co-firing. Apa tanggapan Mas Lambok nih? Saya kira isunya kan sebenarnya masalah pencapaian target EBT ya, bauran energi 23%. Hanya cara PLN adalah co-firing salah satunya. Yeah. Nah, co-firing itu kan hanya karena PLN lah yang punya PLTU, caranya co-firing. Jadi itu yang paling relevan ya, untuk yang biomass adalah yang paling relevan untuk menggantikan batu bara. Tapi di sisi lain sebenarnya ada isu lain juga yang oleh PLN itu masalah RE, rasio elektrifikasi. Yang kecil-kecil ini kalau dilistriki dengan strategi grid connection itu akan menjadi sangat mahal. Bayangkan saja misalnya melistriki satu desa ya, Mas Arif, yang dia ada 40 KK, itu harus menarik jaringan sepanjang 40 sampai 30 km. Itu biayanya sangat mahal. Nah, sebenarnya dari END sendiri sebenarnya evolusi kita selanjutnya adalah ke arah gasifikasi biomass. Iya, ke arah biogas power plant yang skala kecil, distributed generation, yang dia kecil-kecil, teknologinya sederhana, karena gasifikasi itu sebenarnya teknologi yang sederhana ya, tapi memang core bisnis kita tidak pernah ke gasifikasi. Core bisnisnya itu di Pertamina. Mungkin itulah. Jadi konsepnya itu kita tidak bisa silo sendiri-sendiri. Ini memang harus gotong royong. Cuma orang END ini yang memang saudara-saudara kita orang yang sederhana, konsep gotong royongnya adalah mengumpulkan, memilah sampah, kemudian memproses, mereka menggunakan untuk menggantikan minyak tanah menjadi mengkonversi PLN itu digunakan untuk menggantikan minyak tanah.
Tapi di sisi lain mungkin high tech yang berhubungan dengan power plant itu sebenarnya banyak yang bisa kita explore lagi dan itu butuh kolaborasi. Ya mungkin di sini mungkin bisa jadi maybe adalah platform itu artinya menjadi wadahnya. Di sini Iya, kan iya. bos PLN ada, bos Pertamina ada, yang ngopi-ngopi lah kalau ya Bu Nika nggak ngerokok ya, yang ngopi-ngopi aja gitu. Iya. Kan pada umumnya yang kami alami di tingkat dari pengalaman saya banyak kolaborasi itu hadir dari obrolan ringan dulu. Iya. Dari obrolan ringan tapi kemudian kita implementasikan. Terima kasih memang Pak Milton. Saya tahu Pak Milton ini mantan komisaris PLN, pasti tahulah tantangannya PLN seperti apa, dan kita butuh dukungan semua orang, kita butuh kerjasama untuk mencapai target kita 23% itu dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang sudah kita komitmenkan. Cara PLN adalah salah satunya co-firing, itu cara PLN. Oke, berarti tadi ada satu titik temu ya dari yang Pak Milton utarakan. Tadi menyinggung tentang biogas. Nah, nyambung ke Mas Lambok juga ada gasifikasi pelet ya. Iya, biomass Gasifikasi menjadi synthetic biomass, gas, ya. synthetic gas. Nah, ini dari sisi para pakar nih. Mungkin pertama dari Pak Bambang ya, yang memang sudah bertahun-tahun meneliti tentang teknologi biomass. Nah, ini ada gasifikasi biomasa. Itu kira-kira peluangnya kayak gimana tuh, Pak? Ini harus tadi yang Mas Lambok bilang maybe ini terdiri dari para bos-bos di BUMN, kementerian, ya harusnya kita melalui podcast ini tuh ada satu titik temu di mana ya kita gabungkan aja nih Pertamina sama PLN ini untuk berkolaborasi. Gimana tuh, Pak? Ya, terima kasih Mas Erik. Dan nyapa dulu Pak Milton nih, sebenarnya kan saya di bawah Pak Milton juga ya. Pak Milton, apa kabar? Mohon izin nih saya di sini kan di kerja sama dalam negeri itu di bawah Pak Milton. Menanggapi yang tadi ya, saya kira sebelum menjawab itu, yang penting buat saya kebetulan ditarik Pak Puji dulu dari penelitian ya. Orang penelitian itu ketika ada orang mengembangkan itu kadang-kadang berhenti karena di sananya itu dia tidak lanjut. Nah sekarang dibalik kan dari hilir ya. Iya. Dari hilir ini dengan off-taker yang ada di Flores, saya kira nanti bisa tarik ke belakang. Ya, saya tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Lambok ya. Pertama, ya sekarang misalnya ya kan inspirasi baru nih, harga pelet itu adalah 609 rupiah. 609 itu angka cantik, Pak. 609 itu kan hoki ya. Hoki. Kalau percaya itu. Tetapi intinya begini, sama lah di sektor-sektor lain. Kalau belum ada harga patok, itu kita nggak bisa bergerak. Penelitian juga gitu. Ketika itu dipatok situ, kemudian ini running secara economically, nanti kita mundur ke belakang. Teknologi-teknologi apa yang bisa meningkatkan efisiensi? Baik di katakanlah di preparasi teknologi peletisasi, katakanlah begitu. Tapi juga nanti kita juga merangkak ke belakang ke sangat dulu. Nanamnya ini tanaman apa yang pas? Selain energi dipakai untuk apa tanaman ini? Misalnya ada buah-buahnya apa yang cepat tumbuh tentunya, yang seperti itu Mas. Ini belakang tarik ini. Dan nanti berarti ini melibatkan orang-orang yang pakar botani, pakar manajemen kehutanan dan seterusnya. Dari sana ke situ. Terus kemudian kalau kita bicara PLTN yang ada di sini ya di Flores ini, saya kira tadi ngobrol-ngobrol juga banyak limbah yang berkaitan dengan apu ya. Nah ini juga bagian dari ekonomi masyarakat dengan teknologi. Tetapi jangan teknologinya sesimpel bikin apa katakanlah paving block gitu kan. Tapi paving block yang kuat katakanlah gitu. Apalagi negara kita ini rawan bencana ya. Aditif apa yang pas ya, supaya nanti untuk konstruksi yang lebih kuat gitu ya. Itu misalnya diversifikasi teknologi itu siap menjawab dengan adanya role model yang ada di Flores. Makanya ini bergerak nih kalau menurut saya para peneliti ini terus terang aja. Dan mudah-mudahan juga sektor lain. Nah, menyangkut gasifikasi saya tidak mendalami ke sana ya, tetapi kalau menurut saya nanti terpulang pada cost ya. Ekonomi cost-nya itu ya. Kalau yang saya lihat itu di pellet itu paling dekat ya. Karena konversi biomasanya itu randomnya udah bisa dihitung, siapapun matematikanya gampang konversinya itu, dan kalorinya juga terukur. Ya. Saya kira itu Mas. Ya. Nah, ini intinya kan kita mencari teknologi yang tepat guna ya, apalagi ini kita sekarang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, ini kita agak bergeser dikit nih pertanyaannya nih ke Pak Diki ya.
Ini ada Pertamina, ada PLN, ya, ada Pak Bambang juga. Ini pertanyaan saya sebagai orang awam nih. Sekarang kan digembar-gemborkan ya. Saya pun juga ikut menggembar-gemborkan, tapi saya sebenarnya kurang paham nih. Target 23% EBT gitu ya. Paris Agreement kata kuncinya. Kemudian SDGs. Itu seandainya ya Pak ya. Ini pertanyaan saya mungkin salah ya, tapi saya juga pengen tahu. Emangnya kalau misalnya kita nggak mencapai 23% EBT, emang kita diapain sama negara-negara luar? Jadi gini, 23% EBT itu adalah target pribadi. Iya. Jadi itu adalah Bisa deketin lagi Pak? energy mix. Hmm. Sebelumnya saya nyapa Om Milton dulu nih. Om, apa kabar Om? Hei, iya kabarin Mas, Jam, Api. sama-sama orang Malang Kawan-kawan ini. ketemu ini orang Malang juga nih, Mas Bambang. Satu SMA Pak. Oh, Alhamdulillah. nggak mau Satu kalah SMA. nih. Adik kelas saya. Jadi kalau Bang Milton ini S3-nya kemarin baru lulus dari Umbra. Oh, Unbra. Ya. Baik. UB Jadi Pak namanya sekarang Pak, nggak Ya. mau dibilang Unbra. menjawab tadi pertanyaan 23% itu apa sih? Dan kenapa Iya. tahun 2025? Jadi tadi sudah dijelaskan riwayatnya oleh Om Milton bahwa 23% itu betulnya adalah dibikin sebelum Paris Agreement. Paris Agreement tahun 2015. Sementara target 23% itu sekitar tahun 2009-2010 itu dibikinnya. Nanti Om Milton mungkin bisa cerita. Tahun Ya, berapa ya. betulnya? 2010, 2012, setelah gitu. Itu adalah komitmen. Bukan komitmen betulnya, itu adalah rencana strategis bagaimana kemudian mengamankan pasokan energi. Cara mengamankan pasokan energi itu adalah dengan membuat berbagai macam jenis energi untuk bisa masuk ke dalam sistem penyediaan energi nasional. Nah, 23% itu apa sih angkanya dan Ya. kenapa tahun 2025? Pada saat itu sekitar 8-9 tahun yang lalu itu 23% itu dirumuskan bahwa energi terbarukan kalau kemudian dibanding dengan jenis energi lain, itu batu bara, kemudian gas, kemudian juga minyak, ya, itu akan menempati 23% porsinya. Artinya apa? Artinya bahwa energi terbarukan itu sudah akan naik terus trennya dan kemudian itu adalah satu tahapan review sebetulnya. Target 23% 2020 tahapan pertama review. Selanjutnya pasti akan ada target lagi. Iya, iya. Pertanyaannya apakah kemudian kita akan dimarahin? Enggak, itu adalah target Indonesia. Target nasional kita itu adalah kalau untuk penurunan emisi itu adalah di NDC, Nationally Determined Contribution, yaitu 29% penurunan emisi dibanding dengan proyeksi tahun 2030. Sementara kalau targetnya bukan cuma di energi, tapi seluruh sektor. Sementara di dari sektor energi sebetulnya sumbangannya itu sebetulnya adalah 23% itu. Sebetulnya enak sekali kalau kita sudah bisa nyampe 23% pada tahun 2025, karena kita pasti akan bisa mencapai, kalau diwujudkan dalam emisi, target penurunan emisi dalam sektor energi maupun nasional pasti sudah bisa tercapai. Energi ini sekarang ini menempati sektor nomor 2 sebagai sektor pengemisi. Pertama adalah alih tata guna lahan dan kehutanan atau LULUCF, dan yang kedua adalah energi. Tapi energi, percepatan pertumbuhannya itu yang tertinggi. Jadi kalau yang LULUCF atau alih tata guna lahan dan kehutanan itu adalah tetap ya akan stagnan, dan itu karena adanya kebakaran hutan yang sekarang juga sudah mulai berkurang, sudah mulai sangat berkurang ya, karena juga El Nino juga nggak ada lagi gitu ya. Iya. Kalau El Nino ya moga-moga aja kita bisa bertahan. Tapi kalau kita bicara energi, peramalan atau prediksi sebelum adanya COVID tahun 2010 dibanding tahun 2030, permintaan energi kita meningkat lebih dari 3 kali lipat. Apakah sekarang kita akan bisa mencapai 23% pada tahun 2025? Sekarang ini Kurang dari pengeluaran energi 10% itu adalah kurang dari 10%. Nah, itu dia. 5 tahun bisa nggak? Kok Kurang saya- Pak, 3 tahun lagi berarti 4 tahun ya. Ya 4 tahun. 4 tahun lagi bisa nggak? Kok saya pesimis untuk itu. Iya. Kita harus bikin review yang benar sehingga bukan cuma 2025 bisa tercapai, tapi 2030 atau target berikutnya bisa tercapai. Biomasa di sini itu adalah salah satu jenis energi yang kemudian bisa diperbarui dan kemudian itu bisa dirancang. Ini berbeda dengan air. Iya.
Berbeda dengan matahari. Kalau matahari ada setiap saat, tapi malam hari nggak ada. Artinya bahwa kita harus ada storage, ada baterai, segala macamnya. Angin itu sekarang ada, tiba-tiba 1 menit lagi habis. Itu ciri angin di Indonesia. Sementara biomasa ini bisa diproduksi, bisa kemudian direncanakan, kemudian bisa diutilisasi, dipakai itu dengan sangat terencana. Nah, ini bedanya. Gitu, Mas. Ya, oke. Berarti memang itu istilahnya target pribadi kita lah ya. Target nasional, target tapi nasional. dalam lingkup sektor energi sebetulnya. Makanya itu adalah target bauran energi nasional gitu ya. Oke. Sebetulnya target yang diwujudkan di dalam peraturan pemerintah. Oh, oke. Mungkin saya coba kembali lagi nih ke Pak Milton ya. Nah, ini Ya. nggak apa-apa ya Pak ya. Saya tanya-tanya nih sebagai murid nih ya, yang paling muda mungkin. Waktu dulu kan tadi bilang Bapak di DPR itu juga menginisiasi tentang 23% ya. Kira-kira terpikir nggak sih Pak pada saat itu ada energi biomasa ini Pak? Atau memang fokusnya lain gitu Pak? Atau gimana Pak? Baik, saya sedikit kembali mengulang ya sejarah tahun 2010. Anggota DEN-nya pada saat itu ada Pak Herman Daniel juga ada ya. Jadi ada perdebatan klasik yang sangat panjang antara angka yang diusulkan pada saat itu 18 atau 25. Dengan memberi contoh negara-negara yang sukses story-nya adalah negara-negara mainland. Jadi contohnya Jerman, China, United States, itu negara-negara yang daratan. Lalu saya masuk pada bahwa itu nggak bisa dijadi pembanding untuk Indonesia yang teritorinya adalah laut, archipelago state. Sebagai kompromi pada saat itu, dengan segala hitungan dari para ahli yang ikut serta, kita memutuskan 23%. Hitungannya adalah pada tahun 2013 itu total jumlah pembangkit Indonesia itu 51 gigawatt, lalu prediksi 2025 itu 115 gigawatt. Lalu komposisi energi primer, karena ada tadi ada komitmen kita pada Paris Agreement, mengurangi emisi karbon. Kita sampai pada keseimbangan di mana penggunaan minyak bumi itu untuk energi itu 25%, 23% untuk energi terbarukan, 22% untuk gas, dan 30% itu batu bara. Itu 2025. Jadi ada perubahan yang tadinya 2013 itu konsumsi batu baranya 46% minyak 46% didorong menjadi tinggal 25%. Renewable energy yang tadinya 5% dalam 2013 didorong eksponensial menjadi 23%. Dengan varian-varian kita tahu pada saat itu panas bumi juga nggak bisa maju karena ada perbedaan terminologi dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang panas bumi yang lama. Lalu saya menginisiasi untuk merevisi undang-undang panas bumi yang kami kerjakan hanya 8 bulan waktu itu, merubah terminologi azas pemanfaatan dari azas pertambangan. Nah ini eksponensial, panas bumi maju cepat. Jadi ada hydro, ada panas bumi, ada mini hydro, ada matahari, ada angin, ada gelombang laut dan varian-varian lainnya. Biomasa ini sudah masuk dalam catatan kita. Cuma implementasinya pada saat itu kita belum mengenal baru mencoba-coba masalah pemanfaatan co-firing untuk pemanfaatan co-firing. Dan saat ini adalah waktu yang tepat. Dulu kita bicara mencari sumber energi itu di bawah tanah, di bawah laut, di atas udara. Nah, ini satu yang ada di dataran, landscape, dan bisa diproduksi ulang. Jadi penggunaan manfaat kita, negara yang luas ini dengan kekayaan alam yang luar biasa, kita bisa memanfaatkan ini, di mana kita sudah mencoba suksesnya sebanyak
masalah biomass ini akan mendongkrak. Kalau tadi dikatakan kalau di tahun 2025 ini ada sekitar 115 gigawatt. Pada saat itu kita juga ada program 35.000 gigawatt ya, mendorong supaya tercapai. Namun karena pandemi ini mungkin ada sedikit revisi di situ yang para ahli akan bahas itu. Itu totalnya 26 gigawatt. Kalau dari 23% itu kuenya dari 115 itu 26. Saat ini katanya baru 11 ribuan, 10% tadi dikatakan Pak kawan saya Pak Diki. Jadi kita masih ngejar, tapi bukan berarti kalau tidak sampai gitu kita akan punya persoalan. Bukan itu, ruangnya makin terbuka buat seluruh komponen dari EBP ini. Biomass punya kesempatan besar. Cuma tadi dikatakan harganya memang terlalu rendah. Mungkin PLN juga melakukan secara keekonomiannya, mungkin setara dengan kalornya aja dibikin. Kalor yang dihasilkan oleh biomass mungkin kan dari wood pellet, wood chip bisa sampai kisaran 4.300. Ya kalau setara harga batu bara segitu kan sekarang ini mahal sekali. Nah, itu yang bisa dijadikan konsideran untuk mempertimbangkan asupan kewiring. Saya kira harus ada kebersamaan. Dari sisi lain, kami siap sebagai agent of development. Itu agen-agen kami di perdesaan sekarang makin merata. Teritori, konsep penguasaan teritori makin merata dan bisa menjadi mitra. Mungkin menjadi mitra dalam hal delivery-nya untuk ke arah lokasi melalui CSR dan melalui agen-agen kami menjadi off-taker, menjadi agent untuk membantu di bidang itu. Kalau dari sisi lain, Pertamina sudah komit. Kita mendorong solar PV lebih besar, terus kemudian juga kita mau masuk ke hydro, kita sudah masuk di geothermal. Saya kira ini kesempatan besar buat kita. Saya akan bersama-sama dengan PLN dan teman-teman membuat ini lebih sukses ke depan. Terima kasih. Mantap. Jadi itu, Pak. Mungkin ini Mas Lambok udah ngelirik-lirik saya nih ya. Kira-kira apa nih yang bisa ditanggapi nih dari Pak Milton nih. Jadi dari podcast-podcast sebelumnya artinya kita bisa dalam tanda kutip mendaur ulang biomass ini dan memaksimalkan potensi biomasa yang sangat besar di Indonesia. Saya kok jadi gregetan gitu. Kenapa sih Pertamina nggak kerjasama aja lah gitu sama PLN gitu? Kan udah co-firingnya juga udah mulai ini ya, udah mulai menjadi primadona lah sekarang. Nah, menurut Mas Lambok gimana nih? Ntar sebelum tanggapan dari yang lainnya. Ya seperti yang sudah dijelaskan Pak Milton, saya kira semuanya sama ya pandangannya. Challenge kita ada 3 ketika kita menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan energi untuk pencapaian target-target itu. Jadi dia harus visible dalam 3 hal: technically visible, environmentally visible, economically visible. Yang sering menjadi kendala kan ini economically visible. Tapi saya kira itu yang ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mas Arif. Kalau kita melihat peradaban manusia ini 10.000 tahun ke depan, kita harus bisa menerima bahwa suatu saat energi itu harus kita budidayakan agar spesies manusia ini tidak punah. Ya kalau kita tidak memulai sekarang ya mungkin 10 tahun lagi, tapi pasti kita harus membudidayakan. Jadi bukan lagi menambang energi untuk kelanjutan hidup umat manusia ini. Saya kira itu saja. Mantap nih. Mungkin saya juga mau nanya nih sama Pak Milton. Kalau Pertashop itu apa ya Pak? Itu masuk di Pertamina Patraniaga ya atau gimana ya? Saya lihat di websitenya ada Pertamina Pertashop. Nah ini kalau tadi dikaitkan dengan Mas Lambok membudidayakan biomasa, bisa nggak tuh nanti jadi bisnis unitnya Pertashop ini Pak? Ngayal aja dulu Pak, ngayal. Mau punya Dek, silakan. Jadi Pertashop itu adalah bersamaan kita dengan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di daerah-daerah perdesaan, daerah-daerah yang jauh dari SPBU, yaitu agent of kami di lapangan. Kami juga akan menempatkan nanti mungkin juga jaringan BTS
Jadi di situ ada orang-orang kita Pak yang akan berkomunikasi dengan masyarakat. Itu kita bangun, kita menguasai apa yang namanya teritori ya, penguasaan teritori. Silakan nanti ada di situ ada pertumbuhan ke depan tahun pertama itu bisa apa kerjasama lah. Tentunya diskusi ini akan kita sampaikan ke retail untuk ikut peran serta aktif dalam apa mendukung mensukseskan energi baru apa namanya wood pellet dan wood chip ini. Tentunya kami tidak akan berbisnis langsung dengan kondisi ini karena kami tidak berkaitan dengan pembangkit itu PLN. Menjadi mediasi untuk sukses story Pertasiop karena jaringan ini sudah ada di seluruh hampir target kita sekarang ini dari 10.000 sudah hampir 2.000-an lebih ada dalam setahun ini kami bangun. Itu kerjasama dengan masyarakat. Itu seharusnya hanya menjual produk kami yang pertama hari ini. Tapi kan kita punya juga one village, one outlet. Jadi satu desa, satu outlet. Kami juga punya kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia yang diterapkan di daerah 3T. Ini akan menjadi rekan mitra bersama melihat potensi perdesaan ini dengan Kementerian Perdesaan juga untuk sama-sama kita sebagai agents karena itu berkaitan dengan penyediaan SDM di lapangan di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia, kemudian penyediaan organisasinya, proses organisasi kami ada, terus capacity of capital, financial juga mungkin nanti juga bisa membantu di sana. Kemudian proses teknologinya juga mungkin kita bisa bersama-sama. Saya yakin ya, as long as kan PLN juga harus mengurangi pemakaian dieselnya ya jauh karena juga kita kemitraan bersama kerjasama dengan PLN untuk mensuplai kebutuhan BBM-nya gitu ya. Ini akan terjadi demand-nya akan menurun kalau wiring-nya ini akan meningkat. Jadi simbiosis mutualism namanya ya. Kita siap bersama-sama mendorong biomass ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Milton. Mudah-mudahan ini sinerginya makin terrealisasi ya nanti ya, sehingga cita-cita kita akan energi biomass ini bisa benar-benar menjadi energi masa depan. Nah, mungkin ada boleh diberikan ini nggak Pak, ucapan selamat ulang tahun untuk Maybe, mungkin pesan untuk PLN terkait dengan penandatanganan kontrak hari ini, dan juga kaitannya dengan kolaborasi ya antara pemerintah, startup, kemudian BUMN dan juga masyarakat. Dan mungkin kalau boleh request sponsorin Kamstuara dong Pak, ini startup company ini Pak. Oh ya, kita punya platform My Pertamina ya. Saya mohon maaf ya, sebetulnya saya harusnya ke ND kemarin. Iya. Karena saya baru landing Jakarta kemarin, nggak bisa ikut karena saya dari NTT, dari Lombok, dari Manado, Papua, Sorong, Makassar baru kembali melihat kesiapan teman-teman di daerah, dan salah satu mission saya adalah mengkampanyekan keberadaan teknologi sumber daya masing-masing lokal untuk diangkat, salah satunya biomasa. Nah, silakan Pak, itu kita bisa kerjasama. Ini memerlukan media, komunikasi. Jadi komposisinya ada saya katakan ada triple C ya, kompetensi, wilayah dikembangkan untuk memanfaatkan biomass. Terus capital capacity, pemberdayaan modal yang juga perlu didampingi, kompetensi teknologi dalam kaitannya, dan koneksi dengan disruptive era ini, digital akan memegang peranan penting. Ya, ini kita bisa kolaborasi. Tentunya harapan kami ke depan kalangan milenial di daerah-daerah juga terlibat untuk menjadi promotor atau
pendukung yang bisa memanfaatkan, menjaga kelestarian alam setempat, tapi bisa punya nilai ekonomi. Itu unlock value-nya. Saya kira itu ya. Silakan Pak, kami semangat karena saya juga pengurus dan tadi saya mengikuti menjadi contoh apa sukses story ND ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, para bupati-bupati rekan-rekan kita di timur utamanya, supaya bisa melalui mediasi PLN dan Pertamina dan teman-teman yang punya channeling di seluruh wilayah untuk membuka hati, pikiran, dan passion untuk memanfaatkan potensi lokal dalam hal penyediaan wood pellet, wood chip, dan membimbing mereka mengadvokasi ke PLTU terdekat. Pasti dibeli oleh PLN. Begitu ya PLN ya. Terima kasih. Oke, Pak Milton. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup, saya akan mengundang Pak Ahsin ya selaku Dirut Indonesia Power ya menanggapi Pak Milton tadi dan kita yang ada di sini. Kemudian ada guru saya nih Pak Supriyadi Legino ya mungkin bisa juga untuk memberikan statement dan menutup podcast kita di sesi ini. Dan yang terakhir mungkin Pak Joko Winarno nih selaku Ketua Umum MEBI ya. Sebelum kita nanti break dan kita akan lanjut pada topik selanjutnya. Silakan mungkin dari Pak Ahsin atau dari Pak Supriyadi Legino atau mungkin dari Pak Joko Winarno dulu. Ya, Pak Joko. Assalamualaikum. Waduh, baru ketemu nih sama Pak Milton. Ya, jadi saya sih berpikir memang bagaimana bisa kolaborasi ya antara tadi yang Pak Milton ceritakan tentang programnya Pertamina dan juga kita mempunyai tadi rencana untuk pengembangan BUMDes ya melalui pembangkit listrik tenaga biomasa ini. Karena saya lebih cenderung ke biomasa karena apa? Karena biomasa itu asal di daerah itu ada lahan, kita itu bisa nanam gitu ya. Dan seperti yang sudah dibuat oleh TOS ini kan berarti asal ada lahan, ada ranting-ranting, ada apalagi kalau kita bisa nanam itu kan bisa itu kan dan bisa kita bisa kembangkan daripada kita ngotot untuk bikin pembangkit listrik tenaga surya misalnya gitu ya. Tenaga surya kita tahu bahwa hanya maksimum 5 jam satu hari, tapi kalau kita bikin PLTBM itu bisa 24 jam sehari. Jadi dengan adanya sudah muncul tadi dari Kementerian Desa, dari Departemen Dalam Negeri, Bupati-Bupati itu kita cita-citanya ingin mengembangkan PLTBM itu sampai ke pelosok negeri tadi, Pak. Jadi itu yang kita coba mungkin nanti kita kerjasama dengan Pertamina segala macam, PLN segala di masing-masing daerah, terutama yang belum ada listriknya ya kita kembangkan karena gagasan kita ini sebetulnya udah sejak tahun 2017 dulu ya kita berbicara dengan perhutani segala macam tentang hutan tanaman energi, industri energi ini. Jadi saya rasa kita bisa memulai ini tahun depan sambil kita membuat itu tadi yang tadi direncanakan kita bikin maybe yang ada di daerah-daerah gitu. Tadi saya sudah dapat berita dari Sumatera Utara sudah tersusun rencananya. Mungkin bulan depan kita bisa resmikan dari Aceh, mungkin juga nanti dari Timor NTT gitu ya, bisa kita buat sekalian. Jadi memang bisa kita segera laksanakan komda-komda ini supaya kita bisa segera memulai pekerjaan-pekerjaan besar yang menuju ke ekonomi kerakyatan. Saya rasa dari saya gitu. Kalau model-modelnya di dalam paparan-paparan kita sudah lengkap
bisnis modelnya, siapa yang mengerjakan bagaimana, dan juga kita bisa manfaatkan SDM di masing-masing daerah. Lalu kemarin juga dengan perguruan tinggi kita sudah kerjasama dengan yang namanya sekolah politeknik ya, sudah di seluruh Indonesia sudah muncul politeknik yang kita bisa kerjasamakan untuk merealisasikan. Mudah-mudahan kalau ini kita bisa lakukan mulai tahun depan, udah bisa banyak desa-desa yang bisa terlistriki melalui biomas ini. Cita-citanya memang seperti itu dari sejak kita mendirikan MEBI ini, gitu. Jadi ini modelnya sudah ada. Tadi kalau saya lihat Departemen Dalam Negeri sambutannya udah bagus dari dari Kementerian Pedesaan, dari KLHK. Ini tadi sudah terbuka lah. Kita tinggal bagaimana action plan kita mungkin nanti sampai di Jakarta kita coba memulai dari kabupaten mana yang kita bisa itu kan. Kalau soal daftar ya, memang saya sudah punya daftarnya di berapa kecamatan, berapa desa, di mana saja yang masih belum ada listriknya. Oh, Terasa ya. Kita mulai. Ya. Ya, oke Pak Joko Winarno. Berarti setelah Journey Maybe ini, berarti kita harus rapat bersama ya, sehingga kita bisa menyusun planning kita di tahun 2022. Ya mungkin Pak Asin bisa menanggapi juga nih Pak Asin nih sebagai penutup, silakan Pak. Baik, terima kasih. Wah, ini senang ketemu Pak Milton, tokoh-tokoh energi, Pak Joko. Kalau Indonesia Power nih tentu sangat membutuhkan dukungan MEBI, bahkan ingin kontrak segera nih Pak. Ya. Karena kami sudah batu bara sekarang susah, gimana lagi. Memang kita juga kepepet ini. Di pasar internasional batu bara harganya sudah luar biasa, turunnya juga nggak pada tahu. Sehingga kecenderungan orang-orang menjual keluar itu kan sangat kuat. Memang nampaknya biomas juga di luar negeri kenceng ya Pak ya. Apa artinya permintaannya juga luar biasa. Kenceng Pak. Kenceng. Makanya saya juga dengan Pak Amin Sunaryadi sekarang komutnya PLN sedang diskusi Pak. Untuk bagaimana kami serius ya ngurusin yang sampah yang seperti kompetensinya teman-teman Kamsaswara ya, yang SRF itu. Jadi waste to energy. Enggak apa-apa, tapi dampaknya adalah kota-kota semakin bersih dan masyarakat teredukasi. Jadi dua hal yang kita berikan dari Indonesia Power. Satu, memang kami komit menambah EBT melalui pembangkit existing yang fosil. Yang kedua, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat itu bisa memproduksi sumber energi yang pada akhirnya bisa ditransaksikan dan menimbulkan kesejahteraan, tapi dengan kelestarian. Jadi silakan menanam hutan energi, tapi tidak membalak hutan. Silakan mengolah sampah dengan potensi yang ada. Indonesia Power dan seluruh pembangkit PLN memfasilitasi untuk terus melakukan pembinaan dan membeli produk-produknya. Nah, sambil kita terus melakukan riset bagaimana bisa menemukan peningkatkan kualitas dan kemudian juga sumber-sumber lainnya sehingga sustainability-nya bisa dijamin. Nah, saya kira MEPI dan para tokoh ini sekarang hadir di sini adalah untuk memikirkan energi khas Indonesia ini yang kata Pak Darmawan Prasojo, the people power of energy, karena yang terlibat banyak sekali. Ratusan ribu masyarakat bisa ikut menikmati transaksi ataupun penggunaan biomas di dalam skema EBT di dalam energi baru di Indonesia Power dan di PLN. Jadi terima kasih atas acara ini. Selamat ulang tahun yang pertama namun sudah luar biasa. Kami selalu mendukung dan berharap bisa mendapatkan biomas yang lebih banyak lagi. Terima kasih Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Asin atas statementnya ya. Waktu juga nih yang harus memisahkan ya.
kita. Jadi terima kasih narasumber utama kita Pak Milton ya. Terima kasih juga telah menjadi bagian dari MEBI mendukung khususnya Pertamina dan juga Pertamina Patra Niaga terhadap perjalanan MEBI ke ND ini dari Jakarta ke ND ya berupa sponsorship ya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat oleh seluruh stakeholders ya. Nah, satu lagi nih sebelum kita penutup, sedikit aja nih ya, sedikit singkat aja. Mungkin nggak sih Mas Lambok, Pak Diki, Pak Bambang, PLTU itu kita rubah jadi PLTU biomasa. Singkat aja. Harus bisa. Mas Lambok dulu deh. Karena tadi soalnya Pak Asin bilang batubara mahal. Orang-orang udah banyak yang mau keluar biomasanya keluar. Ya, jadi ya udah kenapa kita nggak bikin PLTU biomasa aja atau merubahnya menjadi namanya PLTU biomasa, gimana? Silakan. Singkat aja. Technically yes. Ya. Technically yes, karena teknologi stoker yang kita ropa itu stoker ya dan CFB. Pada awal teknologi boiler itu diciptakan itu pakai biomas. Sebenarnya biomas itu adalah energi paling primitif yang jadi ketika boiler muncul itu belum pakai batu bara. Ketika mobil pertama kali diciptakan oleh Otto von Diesel, itu pakainya minyak sayur, bukan minyak bumi. Oke, berarti jadi itu sejarahnya kalau dikatakan apakah mungkin? Ya harus mungkin, hanya sekarang karena kita tadi itu economically. Karena kita masih punya batu bara yang lebih murah. Tapi but somehow kan someday kan nanti nggak terbeli lagi itu. Kita harus suatu saat entah itu 2030 atau 2040 kita harus terpaksa membudidayakan energi. Oh, berarti Mas Lambok yes ya? Yes. Oke, Mas Lambok yes. Pak Diki? Financially yes. Financially yes, pasti. Kenapa? Karena begitu itu 100% berubah menjadi biomasa, akan bisa dikerahkan sumber-sumber dari dalam maupun luar negeri untuk model pembiayaan. Wow, oke. Ini temuan bisa, lagi nih. Bahkan bisa menghasilkan uang lebih besar daripada batu bara. Jadi jauh lebih besar dengan keuntungan lingkungan juga jauh lebih besar, dengan sustainability jauh lebih besar juga. Jadi kita bicara sesuatu hal yang sangat berbeda antara hitam dan putih. Ya, Anda mau ada di mana gitu? Kalau mau setengah-setengah belum tentu masuk surga loh. Ya, berarti Mas Lambok yes, Pak Diki yes, dan tadi sedikit tambahan akan ada bantuan dana dari luar ya kalau misalnya merubah itu. Dan yang terakhir dari Pak Bambang. Ya, kalau saya gini, Indonesia ini kan dianugerai iklim yang ada matahari dan ada air. Itu di dunia cuma ada 3, di Amazon sama di Kongo Basin sama Indonesia. Indonesia lebih unggul, kenapa? Tanahnya lebih subur. Oleh karena itu, mulai sekarang giatkan masyarakat kita nanam. Nanti kalau batu bara itu trennya naik terus, nah kita sebagai backup. Tetapi juga ada manfaat lain. Karena nanam itu adalah menyerap CO2. Secara lingkungan itu sudah di situ udah manfaat. Istilahnya ini cari amal-amal lain ya, bukan cash money tapi cari amalan yang lain. Gitu. Oke, udah. Sebenarnya masih banyak nih yang mau ditanyain, cuman nanti saya dimarahin nih karena waktunya udah lumayan banyak. Oke, mungkin demikian ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Milton ya sudah bersedia hadir. Sampai ketemu Pak nanti di Jakarta, mungkin bisa ngobrol-ngobrol banyak ya. Dan mudah-mudahan Pertamina juga bisa mendanai atau mensponsori Kamstuara nih startup untuk bisa berkembang lebih maju. Demikian dari saya. Kita akan break dulu dan kita akan membahas hal-hal lain dengan narasumber berikutnya. Tentunya dengan obrolan yang santai sambil menikmati matahari terbenam di ND. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.